Apa lapak lapak sadat panetep panotokumu, yang artinya kita tetap harus berada di dalam jalur agama. Kalau sudah semacam ini maka akan luar biasa hasilnya. Lintang wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini bahasan kita adalah mengenai tema sedulur papat limo pancer. Dalam ajaran Jawa, sedulur papat limo pancer ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Ini sebagai pedoman dan juga sebagai sarana untuk menjalani hidup ini. Nah, sedulur papat itu apa toh? Kita mulai saja dari ketika kita mijil atau kita lahir. Nah, dalam Jawa ada sebutan kakang kawah, adi ari-ari, getih lan puser. Nah, inilah sedulur papat. Kakang kawah, adi ari-ari, getih lan puser. Jadi urutannya begini. Ketika kita lahir dari rahim orang tua kita, itu adalah yang keluar kawah atau air ketuban dulu. Jadi kawah itu air ketuban. Itu dulu. Makanya kita sebut kakang. Jadi kakak. Kakang. Kemudian setelah itu baru si jabang bayi, si konang jabang bayi atau kita yang lahir. Setelah itu baru getih. Ya, jadi ari-arinya itu dari bayi, ari-arinya juga kelihatan ari-ari, terus getih atau darah, dan puser atau plasenta. Itu urut-urutannya ketika kita lahir. Dan ini mempunyai peran masing-masing. Tanpa adanya air ketuban tadi, ari-ari, darah dan puser, manusia di dalam kandungan si ibu tidak akan bisa hidup. Dan ketika lahir, daya atau energi atau daya daripada sedulur papat itu tadi akan selalu mengikuti kita. Kita sadar ataupun tidak, kita terima ataupun tidak, saudara kita empat atau sedulur papat itu tadi pasti akan selalu mengikuti kita dan akan selalu mendampingi kita. Nah, terus kenapa? Karena empat unsur itu tadi, empat saudara kita itu tadi mempunyai peran yang sangat besar. Jadi yang mempunyai daya dan kekuatan non fisik yang sangat besar, atau bisa dikatakan mempunyai daya gaib yang besar yang mempengaruhi sifat dan karakter perjalanan hidup kita. Nah, kekuatannya seperti apa? Kekuatan sedulur papat itu ya tergantung daripada asal mulanya. Nah, asal mulanya dari apa? Jadi asal mula sedulur papat itu tadi adalah dari unsur Tirta, Bantala, Dahono, Samirana. Nah, dia terbuat dari 4 unsur. Jadi Tirta banyu, Bantala bumi atau lemah atau tanah, Dahono geni atau api,
Samirono, angin atau udara. Ya, ini unsur yang membentuk atau elemennya. Nah, 4 ini tadi. Nah, unsur yang membentuk hidup ini tadi itu mempunyai sifat sendiri-sendiri sesuai dengan unsurnya. Jadi mempunyai sifat sendiri-sendiri. Kalau air, ini sifatnya mengalir dari atas ke bawah, mengalir terus. Kemudian kalau ada cekungan, ini penuh dulu baru tenang, baru berhenti. Jadi sifatnya semacam itu. Jadi dia tidak akan berhenti selama ini belum rata. Ini sifat air. Kemudian yang sifatnya tanah atau bumi, ini sifatnya adalah kuat. Nah, ini ditempati orang seluruh dunia saja kuat. Sentoso. Kemudian sabar, diinjak-injak, nuwun sewu, diberi dikencingi, diberaki, diam saja. Bahkan justru akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat. Artinya adalah memberi tanpa pamrih. Inilah sifat daripada bumi atau tanah. Kemudian yang sifatnya api. Jadi unsur api tadi itu mempunyai sifat panas. Arahnya ke atas. Oh, api ya, macam ini arahnya ke atas. Sifatnya panas. Nah, ini mempunyai maksud dan mempunyai karakter ataupun sifat marah, emosional, kemudian juga semangat, kemudian juga iri, dengki, serai, jahil, metakil, ini sifat api. Kemudian yang keempat adalah angin atau udara. Nah, ini mempunyai sifat bisa kemana saja, menelusup kemana saja, memberikan kedamaian, memberikan kehidupan di napas kita, adalah udara. Inilah unsur daripada udara atau angin. Nah, secara non fisik atau secara gaib, 4 unsur ini tadi akan selalu mendampingi hidup kita. Jadi tanah, air, api, udara ini selalu mendampingi hidup kita. Kemudian dari sedulur papat ini tadi, ini wujudnya di manusia itu jadi apa? Nah, jadi 4 unsur ini kalau diwujudkan dalam diri manusia itu menjadi apa? Wujudnya adalah menjadi sifat yang namanya nafsu, yaitu amarah, kemudian sufiyah, kemudian alwamah, kemudian mutmainah. Jadi 4 unsur tadi, 4 anasir tadi yang berupa lemah, geni, banyu, angin, itu akan mewujud menjadi nafsu, yaitu amarah, sufiyah, alwamah, dan mutmainah. Dan ini semua orang punya. Kamu tolak juga ngikut, tidak kamu tolak juga ngikut, kamu sadar juga ngikut, kamu tidak sadar juga ngikut. Jadi sedulur papat kita ini akan selalu mendampingi
kita terus. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Sedulur papat tadi yang mengejawantah menjadi 4 sifat, yaitu amarah, sufiyah, alwamah, dan mutmainah itu tadi, kita bahas satu persatu. Yang pertama, amarah. Jadi amarah tadi adalah kejadiannya dari api, kemudian cenderung selalu ke atas, warnanya merah, yang artinya adalah emosional, panas, semangat, kemudian iri, dengki, serai, jahil, metakil. Itulah sifat-sifat yang ditimbulkan oleh api atau sifat amarah. Jadi mau ngejawantahnya adalah menjadi itu tadi. Kemudian masuknya dari mana? Unsur amarah ini masuknya adalah lewat telinga. Nah, contohnya begini. Seumpama panjenengan dirasani orang jelek. Ini merah, ini telinga ini merah. Akhirnya apa? Kita marah. Setelah marah, mangkel, dendam, emosi. Nah, itulah berarti unsur api lewatnya di telinga. Lah supaya tidak menjadi marah, ya jangan didengarkan. Nah, kemudian yang kedua, sufiyah. Kita bahas yang sufiyah. Sufiyah ini adalah warnanya kuning. Lewatnya mata, penglihatan. Ini gampang menipu mata itu. Coba lihat gunung, kelihatannya dari kejauhan jauh. Ya, dari kejauhan itu kelihatannya kan indah itu kalau gunung, seri gunung. Kalau kita lihat, jadi banyak menipu mata ini sebenarnya. Dari kejauhan kelihatan bagus, indah. Setelah didekati, walah batu, gua, ceruk, bukit, tidak karu-karuan. Nah, itulah mata banyak menipu. Itu sifat sufiyah. Ini sifatnya biasanya itu kepengen lihat yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang cantik, kemudian gemerlapnya dunia. Itulah berarti nafsu sufiyah, lewatnya mata. Nah, supaya tidak begitu ya, jangan dilihat. Nanti ada caranya tersendiri. Nah, kita bahas yang nomor 3, alwamah. Alwamah ini adalah warnanya hitam. Tempatnya di perut. Nah, lewatnya mana? Mulut. Ini kepinginannya alwamah ini mangan enak, tidur kepenak, neng males. Nah, itu berarti sifat alwamah. Pengennya mangan enak, pengennya tidur enak, ya, tetapi males. Nah, itu berarti sifat alwamah. Lewatnya di mulut. Kemudian yang mutmainah, yang nomor 4. Ini warnanya putih. Ini lewatnya hidung, jadi napas. Keluar masuknya napas, ini lewat hidung. Itulah nafsu mutmainah, warnanya putih. Artinya apa? Tidak bisa bohong. Kalau kita itu mencium bau wangi, ya wangi baunya. Kita mencium bau kecut, ya kecut. Kita mencium bau badek, ya bau badek. Itu artinya jujur. Jadi sifat mutmainah itu jujur. Warnanya putih. Tempatnya adalah ini adalah pengennya kesucian sebenarnya. Jadi tempatnya di hati suci, di hati suci. Itulah mutmainah. Lah, sekarang contohnya dalam kehidupan nyata. Sedulur papat itu tadi, ini kita contohkan dalam kehidupan nyata. Contohnya begini. Kita kepengen punya rumah megah, ya toh?
kemudian kepengen punya mobil bagus. Ini kan sufiah. Jadi keinginan itu tadi kan nafsu sufiah yang pertama kali bangkit. Ini tidak akan terwujud kalau sedulur papat yang lain ini tidak digugah atau tidak dibangunkan. Berarti yang bangun ini tadi, jadi punya keinginan, wah ada pengen punya rumah megah, punya mobil mewah. Itu adalah keinginan dari nafsu sufiah itu tadi. Nah, nafsu sufiah ini tadi tidak akan terwujud kalau sedulur kita yang tiga tidak akan kita bangkitkan. Makanya harus kita bangkitkan nafsu amarah, kita bangunkan dulu. Nafsu amarah kita bangunkan, akhirnya apa? Terjadi semangat bekerja untuk meraih impian itu tadi. Nah, sudah bisa sebenarnya untuk meraih keinginan tadi dengan nafsu sufiah, dengan amarah saja itu sebenarnya sudah bisa. Tetapi ya itu tadi, boleh dengan cara merampok, kan akan terwujud. Korupsi terwujud. Nah, tetapi itu tadi kalau yang sedulur kita yang dua yang berupa mutmainah dan alwamah tidak kita bangkitkan. Lebih akan terwujud lagi kalau sedulur kita yang namanya alwamah, nafsu kita alwamah ini kita bangkitkan. Alwamah ya kita punya keinginan, semangat bekerjanya sudah ada, tetapi kalau perutnya lapar, ya tidak ada kekuatan. Ayo makan dulu, makan, punya tenaga kuat, itulah alwamah kita bangunkan. Sudah bisa, jadi sufiah, amarah, dan alwamah saja ini sebenarnya sudah bisa untuk mencapai cita-cita. Untuk meraih keinginan tadi sudah bisa. Tetapi itu tadi, jalannya belangsak itu tadi. Dengan cara korupsi, ngerampok, bisa. Ini kalau sedulur kita yang 4 tadi, yang nafsu mutmainah kita tinggalkan. Dan yang lebih bagus adalah nafsu mutmainah harus kita bangunkan. Kalau kita bangunkan berarti empat saudara kita ini sudah bangun semua, seimbang antara sufiah, kemudian sufiah keinginan tadi, kemudian amarah semangat bekerjanya, kemudian alwamahnya kita sudah kuat, ya, kemudian mutmainah adalah menuju jalan yang baik. Oh gini loh, untuk meraih cita-cita itu tadi, ojo jangan merampok, jangan menipu, jangan korupsi. Ini yang baik-baik saja. Nah inilah mutmainah, menuju ke baik, arahnya itu pengen baik. Jadi kalau kuda 4 ini ibarat kita naik kereta, pancernya kan kita ini yang naik kereta. Nah sedulur papat ini kita ibaratkan kuda. Kalau kuda ini satu arah, maka akan cepat sampai. Tetapi kalau tidak satu arah, yang kuda merah yaitu amarah, wah pengennya ke atas terus. Kemudian yang kuda yang kuning, yang sufiah, pengennya belangsak kemana-mana. Kemudian kuda yang yang putih mutmainah, pengennya ke yang baik-baik atau ke air. Yang satunya lagi yang warna hitam, pengennya ke dalam tanah. Ya satu sana, ya pecah keretanya, tidak sampai ke tempat tujuan. Kita mau berperang menghadapi kehidupan, ya tidak sampai, hancur sendiri kereta kita. Makanya harus kuda ini tadi harus kita kusiri, ya, kita kendalikan dengan apa? Nah, kalau orang Jawa dulu itu begini, ada unen-unen begini, lise, jadi les kuda, jadi tali kekang. Jadi les kudanya adalah lise gemi, setiti, ngati-ati. Nah, cemetine, jadi cemeti ini pecut, itu cemeti ati suci. Cemeti ati suci. Teropong waskita lahir tumusing batin. Lapak sadat panetep panatokomo. Maksudnya begini. Jadi untuk mengendalikan 4 kuda itu tadi,
kita harus gemi. Nah, wong Jawa iki gemi. Artinya gemi gimana? Jadi ya kita tidak boros, pintar menabung, kemudian semacam itu ya. Jadi hemat. Itu gemi. Lah setiti itu bisa mengetahui ini mana yang benar dan mana yang salah. Kita setiti. Hati-hati ya, dengan setiti dan hati-hati itu tadi, dengan hati yang bersih. Lah, semangatnya apa? Cemetinya ini adalah hati yang suci dengan kebersihan hati. Lah, untuk melihat ke masa depan teropong, ini adalah dengan waskita lahir tumusing batin, dengan kebijaksanaan. Oh, minggok rene, belok sini, belok sini. Oh, jalan lagi. Itu adalah teropongnya kita adalah dengan kebijaksanaan. Waskita lahir tumusing batin. Lapak sadat panetep panotogomo. Apa lapak Lapak sadat panetep panotogomo. Yang artinya kita tetap harus berada di dalam jalur agama. Kalau sudah semacam ini, maka akan luar biasa hasilnya. Kita akan cepat sampai pada tujuan. Kereta yang kita kendarai akan cepat sampai tujuan. Jadi sedulur kita 4 tadi yang menarik kita, amarah, sufiyah, alwamah, mutmainah, sudah dalam satu list, satu jalur, yaitu dengan kendali itu tadi. Lise gemi, setiti ngati-hati, cemetine ati suci, teropong waskita lahir tumusing bating, lapak sadat panetep panotogomo. Kalau kita sudah sesuai dengan jalur, kita kendalikan dengan hati yang suci, ya, kemudian kita sudah sesuai dengan arahnya adalah arah tuntunan agama, maka akan cepat sampai tujuan. Inilah baru yang dikatakan orang yang sukses atau orang yang berhasil menjalani hidup. Jadi itu bahasan kita untuk kali ini. Tentang sedulur papat limo pancer sebenarnya masih banyak lagi kelanjutannya. Tapi saya rasa ini nanti kalau kita teruskan akan terlalu panjang durasinya. Kita cukupkan sekian dulu, nanti lain waktu di episode selanjutnya kita bahas lagi tentang bagaimana kiblatnya sedulur papat, ada kiblatnya tersendiri, kemudian tentang hal-hal yang masih berhubungan dengan sedulur papat limo pancar. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan monggo berkomentar di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.